welcome back to my channel. So today in this video I'm gonna show you magic fashion. Once again, magic fashion. Yang berarti gue akan melakukan transformasi fashion. Transformation fashion. Ini kalau gue ngomong transformation fashion tuh kayak bibir gue pakai monyet kali sih. Kayak transformation fashion. By the way, ini gue ngomong gua lu ke kalian gak apa-apa lah ya. Kan biasa kan di video gue suka ngomong aku kamu ke kalian. Cuma kan kita kan semakin lama harus mengakrabkan diri nih ya. Biar gue tuh kayak ngobrol sama temen gitu. Ya semoga sih kalian menganggap gue sebagai teman kalian ya. Semoga. Ya kita ketemu kan? Iya kan? Iya kan? Jadi gue akan mentransformasi dari sebuah kemeja ini menjadi corset top. Kalau misalnya kalian nggak tahu corset top kayak gimana, kayak gini, dan ini menurut gue di Indonesia belum terlalu masuk karena belum terlalu banyak yang tahu atau mungkin belum terlalu banyak yang explore lebih jauh apa gimana, gue nggak tahu. Pokoknya kayak belum masuk banget di Indonesia. Cuma di luar negeri itu udah kayak banyak banget. Bahkan bisa tuh gue liat di TikTok orang-orang luar, dan gue pernah lihat Kendall Jenner dan juga Bella Hadid pernah pakai corset top, dan jujur menurut gue lucu banget, gemes banget. Dan akhirnya gue memutuskan untuk membuat corset top dari kemeja ini. So langsung aja kita mulai. Tapi sebelum itu, buat kamu yang pertama kali datang ke channel ini, welcome. Di channel ini aku bahas soal fashion, styling, DIY, dan masih banyak lagi. Dan please support channel ini dengan subscribe channel ini terlebih dahulu, dan juga tekan bel notifikasi supaya kamu selalu jadi orang pertama yang tahu video terbaruku. And now, let's move to the next video. Shoo. Halo. Oke, mari kita mulai. Pertama, gue akan siapkan dulu kemeja yang tadi gue pakai. Dan ini kalau misalnya kalian perhatiin, kemeja gue ada kantongnya. Jadi akan gue lepas dulu nih kantongnya dengan menggunakan alat ini. Ini gue sebutnya alat dedelan yang mempermudah kita untuk melepaskan jahitan. Oke, kita lepas kantongnya. Tung. Jujur kalau misalnya kamu lepas jahitan pakai alat ini jadi gampang banget. Setelah kita melepaskan kantongnya, sekarang kita akan melepaskan bagian tangannya dengan digunting. Gunting juga bagian sisi kiri dan kanan. Lalu kita lanjut lagi gunting bagian bahu. Setelah menggunting bagian tangan, bagian sisi, dan bagian bahu, mari kita lanjut untuk bikin polanya. Gue akan membuat setengah pola badan depan dan setengah pola badan belakang. Pertama, gue akan bikin bagian depan dulu. Untuk pola ini, kita akan ambil dari pola dasar badan kita. Nah, kalau misalnya kalian bingung gimana sih cara bikin pola dasar, kalian bisa cek dari video gue yang ini. Lanjut, ini gue akan bikin bajunya dengan panjang 50 cm. Jadi hitung dari bahu sampai ke bawah 50 cm, lalu beri tanda. Dan dari leher ini turun 8 cm, lalu bikin garis lurus dengan panjang 8 cm. Pindah ke bagian bahu, ini kita masukin 2 cm. Baju ini aku mau bikin bahunya lebarnya 4 cm, lalu dibentuk. Bagian siku lehernya ini gue akan bikin lengkungan sedikit biar lebih halus bajunya. Untuk bagian dada ini kita ukur lingkar dada kita dibagi 4. Lanjut fokus ke lengan. Ini lubang lengannya turun 1,5 cm. Lalu untuk bagian lebar bawahnya ini kita ukur lingkar perut kita dibagi 4 dan bikin garis lurus. Untuk bagian sisi sampingnya ini gue mau kasih panjangnya 22 cm, lalu dibentuk lengkungan-lengkungan seperti ini. Lanjut untuk pola belakang ini kita jiplak aja pola depan, lalu bagian bawahnya ini kita lurusin aja. Gampang kan? Setelah kita mendapatkan pola depan dan belakang, sekarang kita kasih kampuh. Di bagian sisi kiri kanan baju, ini aku kasih kampuh 1,5 cm, dan sisanya ini aku kasih kampuh 1 cm. Nah, kita kan udah dapet polanya nih. Lalu siapkan kembali sisi kemeja bagian depan yang udah kita gunting-gunting tadi, yang udah kita lepas juga kantongnya. Lalu dilipat bagi 2. Dan taruh posisi pola bagian depan seperti ini. Lalu digunting.
Untuk pengguntingan pola badan belakang, ini gue akan ambil dari kemeja belakang, tapi karena bagian belakang ini ada lipatan, jadi akan gue gunting terlebih dahulu bagian sisi atas ini. Setelah itu dirapikan, lalu dilipat bagi dua, dan taruh pola belakangnya. Dan digunting. Nah, karena korset itu punya tulang baju, sekarang kita akan bikin letak posisi tulang bajunya. Gua akan mulai dari bagian depan, bikin tanda titik di bagian leher 8 cm tadi, lalu titik kedua kita dari samping 6 cm. Untuk bagian bawah, dari tengah ke samping kita bikin 2,5 cm jaraknya, lalu dari 2,5 tadi kita kasih jarak lagi 6,5 cm, dan bikin garis. Untuk bagian belakang, atasnya kita ambil juga dari leher 8 cm tadi, dan dari samping 5 cm, bagian bawahnya dari tengah ke samping 2 cm, lalu dari 2 cm, kasih jarak lagi 7 cm, dan bikin garis. Lalu setelah kita mendapatkan posisi-posisi tulang bajunya, kita bertanda kepada bajunya. Ini aku menggunakan kertas karbon. Untuk kita bisa memasangkan tulang-tulangnya, ini kita butuh lapisan. Ini gampang banget buat lapisannya. Kita hanya perlu membuat persegi panjang dengan lebar 3 cm dan panjangnya 50 cm. Dan ini kita akan butuh 8 buah. Dan ini gua akan gunting dari sisa badan belakang tadi. Ini gua cari posisi seirit-iritnya biar dapat sampai 8 buah. Dan untuk ini gua dapet sampai 8 dong. Lega. Setelah itu kita lipat seperti ini. Dan pastikan lebar talinya adalah 1 cm. Dan disetrika. Dan lakukan itu ke semua lapisannya. Dan pasang ke badan sesuai dengan tanda yang udah kita tandain tadi. Lalu dipenitiin. Dan dijahit. Ini gua jahit dengan jarak yang sangat kecil. Dan lihat deh, ini setelah kita memasangkan lapisannya, jadi akan seperti ini. Nah, kita kan udah mendapatkan bagian depan dan belakang. Lalu sekarang waktu untuk kita menggabungkan bagian depan dan bagian badan belakang. Sekarang baru kelihatan bentuk baju ya. Dan ini kalau misalnya kamu perhatikan ke bagian pinggir-pinggirnya ini masih berantakan banget ya, belum kita rapiin. Nah, kita akan rapiin dengan membuat lapisan lagi. Ini sama dengan tadi, super gampang juga. Hanya membuat persegi panjang dengan lebar 4,5 cm dan panjangnya 40 cm. Dan ini gue akan ambil dari tangan kemejanya. Ini kita gunting dulu nih bagian mansetnya. Dilepas, lalu gunting sampingnya. Dirapikan. Nah, ini dia, lebih gampang kalau kita ambil dari posisi seperti ini. Dan ini gue akan butuh 10 buah lapisan. Dan satu tangan ini kita bisa mendapatkan 5 buah. Ini gue akal-akalin gimana caranya biar dapet ya. Pertama gue akan ambil dulu nih bagian sini nih. Untuk empatnya lagi, ini akan gue lipat-lipat.
dipenitiin, dan digunting. Setelah mendapatkan lapisannya ini, gue akan fokus di bagian atas dulu, bagian lengan dan bagian leher. Ini kita penitiin dengan rapi. Setelah dipenitiin, ini kita akan jahit dengan jarak 1 cm. Setelah dijahit, ini bagian lengkungan-lengkungannya. Ini aku cekris-cekris sedikit atau gunting kecil-kecil, tapi jangan sampai kena jahitannya. Lalu kita lipat 2 kali seperti ini dan dipenitiin. Diulang lagi ya, dilipat 2 kali dan dipenitiin. Lalu lakukan itu ke semua keliling leher dan lengan. Jahit, 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 jahit. Lalu akhirnya momen yang kita tunggu-tunggu, memasukkan tulang bajunya. Entah kenapa ini momen yang paling gue tunggu-tunggu, karena gue suka banget masukin tulang ke baju gitu. Kayak asik aja gitu, masukin. Dan untuk finishingnya, pinggiran bagian bawah bajunya ini, kita lakukan hal yang sama dengan seperti leher dan lengan tadi. Yuhu, jadi ini fit banget sih. Jujur kalau pakai bajunya sih bakal ngebantu banget untuk kamu nggak bongkok, karena ini membuat kamu harus tegak. Bentar, ini kalau aku perhatiin bagian bahunya agak kendor-kendor gitu gak sih? Oke, ini akan gua rapiin. Dan setelah video ini kamu akan melihat hasil bagusnya dalam hitungan 3, 2, 1. Klappat hakten alla fullfest hela dagen. Nah, itu dia proses gimana caranya mengubah kemeja menjadi korset yang ngetren ini. Nah, kalau misalkan tanya susah gak sih cara buatnya? Menurut aku nggak gitu susah. Kenapa? Karena ini kita cuma mengubah dari sebuah kemeja menjadi korset. So, selamat mencoba ya guys. Dan kalau misalkan kalian coba, please untuk tag aku di Instagram biar aku bisa melihat hasil karya kalian yang keren-keren banget. Dan kalau misalkan menurut kalian video ini informatif dan berguna bagi kalian, please share video ini ke sosial media yang kalian punya dan juga ke teman-teman kalian, keluarga kalian, agar mereka juga mendapatkan informasi yang sama seperti kalian. Follow juga Instagram aku dan TikTok aku, dan juga dengerin podcast aku yang bernama Bincang Berarah di Spotify. Di sana seru-seru banget perbincangannya. Aku bersama temen aku Ica, kita ngebahas mental health, relationship, dan juga pertemanan, dan juga family, dan masih banyak lagi. Pokoknya banyak banget tema-tema yang seru-seru banget yang bisa kalian dengerin dan juga pastinya bermanfaat. And well, sekian dari video kali ini. Please like and comment and share and subscribe to the channel, and I see you guys in the next video. Bye bye.